Renungan Harian Katolik Hari Raya Pentakosta 31 Mei tahun 2020. Bersama saya Pastor Domikevi SVD dari Katingan, Borneo. Roh Kudus memberi pengertian. Saudara-saudariku yang terkasih, bahasa roh adalah bahasa yang dapat dipahami oleh semua orang. Hal ini sangat penting dalam karya pewartaan, karena orang harus mengerti setiap bahasa yang keluar dari seorang pewarta. Oleh karena itu, Yesus mengutus Roh Kudus kepada para muridnya dan juga kepada semua orang yang kepada mereka para murid diutus. Saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa Pentakosta yang kita rayakan pada hari ini adalah peristiwa Yesus mengutus Roh Kudus untuk menyertai karya pewartaan para muridnya. Kisah para Rasul menggambarkan dengan jelas peristiwa itu. Ketika para murid sedang berkumpul, tiba-tiba turunlah Roh Kudus atas mereka. Indikasi atau tanda yang menunjukkan bahwa para murid telah menerima Roh Kudus adalah mereka mampu berbicara dalam bahasa-bahasa yang dipahami oleh orang dari berbagai suku dan bahasa. Ada dua pekerjaan Roh Kudus dalam peristiwa ini. Yang pertama, Roh Kudus mengajar para murid untuk berbicara dalam bahasa-bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh banyak orang. Inilah bukti penyertaan Allah Roh Kudus terhadap para murid Yesus. Kedua, orang banyak mengerti apa yang diucapkan oleh para murid. Di sini Roh Kudus turut bekerja untuk membawa banyak orang mengerti tentang karya keselamatan Allah yang diwartakan oleh para rasul. Dari dua refleksi tentang karya Roh Kudus ini, yakinlah kita bahwa Roh Kudus itulah yang memberi pengertian baik bagi seorang pewarta maupun bagi seorang pencari kebenaran Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus dalam Injil hari ini tiba-tiba mendatangi para muridnya yang masih mengunci diri dalam sebuah rumah karena ketakutan. Ia kemudian menghembusi mereka dengan Roh Kudus sambil mengutus mereka untuk tetap mewartakan karya keselamatan Allah dan pengharapan ke seluruh dunia. Perutusan atau karya misi tidak lepas dari peranan Roh Kudus. Keberhasilan karya pewartaan itu sangat tergantung pada keterbukaan terhadap karya Allah Roh Kudus. Karya Roh Kudus itulah yang memberi pengertian tentang karya-karya Allah, tentang kebenaran-kebenaran Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada berbagai karunia Roh Kudus dalam hidup kita, namun hanya ada satu Roh. Paulus mengungkapkan hal ini kepada jemaat di Korintus untuk tetap mengingatkan mereka dan juga kita sekalian bahwa hanya dengan Roh Kudus kita dapat membangun gereja sebagai tubuh mistik Kristus, di mana masing-masing kita menyadari karunia yang kita miliki dan bakat-bakat yang kita miliki untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Roh Kuduslah yang memberikan pengertian terhadap tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, baik sebagai klerus maupun sebagai awam, untuk mengabdi hanya kepada satu Allah dan demi kepentingan bersama. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Tuhan memberkati kita semua.